Setelah katong lewat proses-proses panjang tadi yang beta sudah cerita tuh, sekarang nih beta mau cerita ketika katong sudah sampai di daerah. Jadi beta tuh dapat tempat tugas waktu itu tuh di Kabupaten Maluku Tenggara. Beta dapat tugas yang beta tamang dua, nama Angel dan nama Cindy. Jadi beta laki-laki sendiri dan dua yang perempuan di situ. Pertama kali katong datang, katong nih su manyaga nih sampai bandara nih, siapa ambil katong nih kayak bagaimana nanti katong nih, karena ini pertama kali katong tiga sampai di Maluku Tenggara teman-teman. Jadi bingung sudah nih, ini katong mau pergi di mana, naik apa kayak begitu sampai di rumah itu. Jadi pas turun pesawat, ambil barang, ambil bagasi, keluar pintu bandara, ada bapak ibu baju coklat, dong berdiri tunggu di situ. Lalu katong dapat tanya, ini adik-adik duta bahasa kah? Iya pak, bapak ibu ini katong duta bahasa. Oh katong dari dinas pendidikan. Siu di situ katong macam paling sangat tersanjung, ternyata ada orang-orang baik tunggu katong di sana, par jemput katong. Jadi saat itu tuh dinas pendidikan, bapak ibu dari dinas pendidikan tuh jemput katong, lalu antar katong menginap di hotel 1 hari dulu. Jadi katong belum tinggal di rumah yang dong sudah janjikan waktu rakor tuh. Katong tinggal di hotel 1 hari sambil dong mempersiapkan rumah itu. Lalu esoknya katong diantar ke rumah yang dong kasih per katong. Ternyata rumah itu tuh adalah rusun untuk pegawai. Akang tuh lokasinya tuh di, kalau saya salah, di Pemda, di daerah Pemda. Di situ tuh hari pertama tuh beta sudah sangat terkejut sekali dengan keadaan di K. Baru datang saja langsung sudah disambut dengan konflik teman-teman. Hari itu tuh beta pung tabang cewek satu yang nama Cindy tadi tuh, biasa panggil Cilo. Katong dua nih deng maksud mau pi cari makanan di muka jalan. Katong bajalan kaget begini, ada orang duduk di muka jalan, bilang, ade mau pi mana? Kakak katong ada mau kasih itu cari makanan tuh. Balik. Itu orang ada baku panah di muka dong, sebaku bakar tuh. Di situ katong jantung mulai kecil, ini orang baku panah. Pas sampai rumah kaget begini, sudah apa kabar? Satu orang sudah panah dari kepala. Itu katong mulai, oh Tuhan, ini tantangan pertama waktu katong menginjakan kaki di K. Dan itu sangat tragis sekali teman-teman. Tapi hal itu tuh sing kasih kendor katong pun niat par tetap mau menjalankan tugas. Lalu akang pung eso nih, katong harus melaporkan diri bahwa katong sudah ada di Maluku Tenggara untuk menjalankan tugas. Rute pertama katong pergi tuh di kantor bupati. Katong bertemu dengan bapak bupati, menyampaikan katong punya kedatangan dan menyampaikan katong punya maksud tujuan datang di sini para apa. Nah, setelah dari kantor bupati, katong melakukan hal yang sama di kantor dinas pendidikan. Dinas pendidikan sekaligus katong berkoordinasi sekali. Baku manyaga nanti TOT ini akan mau di mana dan pokoknya akan pun kelengkapannya kayak bagaimana. Setelah proses dari dinas pendidikan, katong melanjutkan perjalanan di dinas kebudayaan. Untung kata saya terlalu jauh, kasih yang ancur lah. Akang tuh baku sabla saja dengan dinas pendidikan, jadi katong jalan kaki ke sabla. Katong juga berkoordinasi di situ, memperkenalkan diri, kasih tahu katong maksud tujuan datang di sini pada apa, dan diterima dengan sangat baik. Lalu dari situ katong lanjut perjalanan ke dinas pariwisata untuk melaporkan diri seperti biasa. Setelah itu katong beristirahat dan mulai katong membuat rencana untuk mempersiapkan training of trainer untuk guru-guru. Jadi katong esoknya tuh katong kembali ke dinas pendidikan untuk berkoordinasi tentang tempat TOT nanti kayak bagaimana, akan punya dekorasi kayak bagaimana, pembukaan nanti siapa yang buka, pokoknya tentang hal teknis itu. Bahkan sampai katong mengurusi makan minum guru-guru nanti kayak bagaimana, itu katong yang tanggung jawab semua. Setelah itu semua surasa siap, katong berkoordinasi dengan kakak-kakak di kantor bahasa provinsi Maluku, dan pada bulan Juli dong datang untuk melaksanakan proses training of trainer untuk guru-guru. Jadi TOT hari itu tuh bajalang kalau sing salah tuh sekitar 5 hari berjalan untuk melatih guru-guru menjadi guru-guru master yang akan mengajarkan anak-anak di sekolah yang telah ditentukan. Kemudian dong mendapat pelatihan 5 hari itu. Nah, setelah pelatihan itu
katong punya tugas sesungguhnya mulai berjalan juga. Akan punya 1 minggu kemudian, katong sudah mulai survei lokasi-lokasi sekolah. Katong survei minggu pertama itu dan katong baru menyadari bahwa katong punya lokasi visitasi, lokasi pemantauan tuh sangat jauh-jauh sekali teman-teman. Dengan dia punya kondisi perjalanan masing-masing. Ada yang memang harus jalan darat berkilo-kilometer, ada yang harus menyeberang dengan rakit, ada juga yang harus menyeberang dengan perahu dan lain-lain. Ini juga terjadi para katong punya tamang-tamang yang ada di 2 kabupaten lain, di KKT dengan di Buru. Dong punya lokasi juga sadis-sadis teman-teman. Dong tuh harus lewat danau, taruh rakit di atas motor lalu menyeberang, tarik sampai di seberang. Sedangkan di KKT itu, dong pun tantangan pertama adalah dong lawan setang dulu pertama. Dong rumah berhantu ternyata di situ. Ya dong tantangan pertama itu. Sing cuma di situ dong tantangan, dong juga tantangan dong punya jarak tempuh untuk ke dong punya lokasi tuh sangat jauh-jauh. Setengah-setengah hari begitu baru sampai di satu sekolah. Jadi memang luar biasa sekali tantangan di situ. Setelah survei lokasi selesai, katong sudah tahu wilayah-wilayah mana yang katong harus pergi. Katong membuat pemetaan wilayah untuk jalannya pemantauan atau visitasi ke sekolah-sekolah. Visitasi itu berjalan kurang lebih 3-4 bulan dengan tantangannya masing-masing. Jadi ada satu hal yang paling bikin katong sing capek, bikin katong tetap semangat. Walau katong sudah jalan berpuluh-puluh kilo, mesti lewat laut, lewat sungai dan lain-lain, tapi ada satu hal tuh yang bikin katong paling bersyukur, paling bikin katong semangat, yaitu katong datang pas sampai di sekolah, adik-adik pun senyum par katong, dong pun sambut katong, dong punya kehangatan par katong tuh paling sangat luar biasa. Dong su siap katong pun segala sesuatu. Abis itu padahal dong su tunggu katong dari pagi, tapi dong sing capek dong. Pas katong datang dong masih bisa lompat-lompat, dong masih bisa lari-lari, polo-polo katong. Itu yang bikin katong punya energi tak cas terus-terus. Jadi teman-teman itu adalah salah satu rasa syukur yang katong paling rasa syukur ketika katong sampai lalu dong su bilang, "Ih, kakak-kakak duta bahasa sudah datang nih. Cepat-cepat." Kayak gitu tuh macam, katong capek tiba-tiba hilang. Itu terbayarkan dengan hal seperti itu. Lalu berjalannya waktu, katong tiap minggu tuh harus turun ke sekolah-sekolah. Bukan cuma turun, ternyata katong pulang, katong juga mesti bikin laporan lain. Bikin laporan, katong harus lapor bahwa perkembangan sekolah nih kayak bagaimana nih. Apakah guru-guru berhasil kasih materi para anak-anak, dong su bisa menyanyi lagu bahasa daerah kah belum, dong su bisa cerita pakai bahasa daerah kah belum. Itu yang menjadi ukuran yang harus katong laporkan di katong punya laporan-laporan. Selesai katong bikin laporan-laporan, katong harus kumpul. Katong laporan kalau sing salah ada 3, laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan. Itu katong harus bikin, katong harus push supaya kakak-kakak di kantor bahasa tahu katong nih kerja, katong sudah sampai di tahap apa, sampai di proses kayak bagaimana. Lalu teman-teman, setelah proses panjang itu kurang lebih 3-4 bulan, katong ada di satu momen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten. Nah teman-teman, Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten nih, katong tim Ikang Sambilang nih harus melakukan koordinasi kembali. Katong melakukan koordinasi ke Dinas Pendidikan, menawarkan tempat yang harus menjadi lokasi FTBI nanti, terus akan punya dekorasi mau kayak bagaimana, konsep acaranya mau kayak bagaimana, sound system apa yang harus dipakai. Katong koordinasi hal-hal itu sebelum tim dari kantor bahasa sampai di Maluku Tenggara. Nah, dan pada satu saat ada hal yang paling beruntung yang katong dapatkan, yaitu katong mendapatkan tawaran untuk membuka acara Festival Metikei. Jadi acara Festival Tunas Bahasa Ibu dan Festival Metikei disatukan dan katong menjadi acara pembuka dari 2 perayaan besar itu. Dan di situ teman-teman, katong persiapan sungguh gila-gilaan dan lokasinya sangat-sangat estetik sekali teman-teman. Instagramable yang biasa orang-orang bilang tuh. Katong tuh dapat
kesempatan untuk menjadi orang pertama menginjakan kaki di tempat wisata itu. Namanya adalah Pantai Ngiarwarat Ohoidertafun yang sekarang akan paling viral tuh. Katong-katong ini nih, kaki pertama yang sampai di situ, teman-teman. Jadi bisa sombong sedikit lah. Oke, tapi pada saat itu katong persiapan, katong sampai malam-malam nih. Katong kira ada lampu. Padahal begini teman-teman, seng ada lampu sama sekali. Akhirnya katong dengan ibu-ibu guru-guru PAUD, katong kerja panggung pakai tahu penerangan pakai apa? Lampu oto pak, lampu oto senter. Lalu katong kerja sampai habis. Lah kampung esok anak-anak datang. Esok itu beta sangat-sangat kaget sekali karena orang-orang yang orang kayak biasa bilang kalau kampung tuh ohoi. Orang-orang dari seluruh ohoi yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara tuh dong datang sama di pantai itu full, penuh dari ujung ke ujung. Dong datang nih, dong punya jagoan masing-masing tuh, jadi semua mama, papa, tete, ini semua datang di situ. Orang sangat-sangat banyak sekali. Dan di situ melahirkan 12 anak terbaik untuk mewakili ke FTBI tingkat provinsi. Dan di situ akhir dari ketemu punya proses pemantauan yang ada di Maluku Tenggara.